Selamat pagi, Cahaya. Ayo, Bu, Mem nyanyi. Mem. Baru masuknya. Oke, saya mulai aja Bu Yana ya, nggak apa-apa ya. Oke, siap Bu Ani, nggak apa-apa. 23 peserta. Oke. Mem, maaf Mem, kemarin lagi pulang kampung, Mem. Oh ya, nggak apa-apa, Ma. Untuk tugas-tugas bisa menyusul. Nggak apa-apa, Mem ya. Sehat kan ya, Ma ya? Alhamdulillah. Ya, boleh, nggak apa-apa. Iya. Baik, anak-anak kelas 3 semuanya. Ada yang 3A, 3B, 3C semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Coba lambaikan tangannya dengan senyum ceria. Lambaikan tangan kalian. Beri sapa kepada teman-temannya. Halo semuanya. Ya. Sudah lama ya kita tidak ketemu ya. Kita ketemunya secara virtual seperti ini. Kenapa? Boleh sekolah, Mem. Belum boleh sekolah nih Zam ya. Jadi karena kita masih di masa pandemi, jadi kita belum boleh sekolah. Nah, kalian banyak-banyak berdoa ya supaya pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa kembali ke sekolah. Sudah kangen ya sama teman-temannya ya? Iya, Ya, Mem. sama. Kita kangen dengan kalian semua ya. Tapi untuk saat ini kita belajarnya online dulu ya. Kita pakai Zoom ya untuk mengobati rasa kangen kalian terhadap teman-teman. Baik, hari ini kita akan belajar bersama Mem Ani, bersama Mem Yana, Mem Supri dan juga Pak Nanang ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Yuk semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Tutup kedua matanya, lalu posisi tangan ketika kalian berdoa. Yuk, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak. Kalian belajar hari ini akan belajar tematik bersama Ibu Ani ya. Nah, sebentar Ibu share screen dulu. Oh iya, kalian semua apakah sudah menyiapkan alat Mem, buku tematik. Ya, Mem, buku tematik dan alat tulis ya. Mem, buku tematik itu yang mana, Mem? Buku tulis, nak, buku tulis. Catatan tematik saya. Apa? Mem, nggak jelas, Catatan Mem. tematik. Buku Catatan tematik ya. Yang apa yang B, Mem? Yang catatan tuh yang A biasanya ya. Nanti lu, Mem. Ya, cari dulu, Mem ya. Ya, kita tunggu. Kalau misalnya kalau nggak ketemu, pakai selembar kertas dulu nggak apa-apa, Nizam. Ya, Mem. Selembar kertas dulu, nanti bisa disalin ya. Samperan buka aku. Oke, sudah semuanya siap menyimak? Belum, Mem. Belum. Oke, kalau sudah siap menyimak, semua tolong di-mute ya handphonenya. Mem, tema catatan ya, Mem. Iya, benar nih, Sam. Ya, anak-anak kita hari ini akan belajar mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kalau kemarin-kemarin kan kalian sudah mengenal kewajiban dan hak kan? Yang pertama waktu itu kewajiban dan hak sebagai seorang anak. Yang kedua kewajiban dan hak sebagai seorang siswa. Nah, sekarang kewajiban dan hak sebagai seorang warga negara. Kita masuk ke tema 4 ya. Ya, boleh ditulis judulnya, kewajiban dan hakku sebagai warga negara.
Bentar, Mem. Oke. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Kalian menulis judulnya saja ya. Untuk selanjutnya, kalau Ibu bilang tulis, baru kalian tulis. Kalau Ibu tidak bilang tulis, berarti tidak perlu kalian tulis ya. Sudah, oke. Kita lanjut ya. Nah, kalian masih ingat tidak? Kemarin waktu tanggal 10 November itu kita memperingati hari apa ya? Hari Pahlawan. betul sekali. Hari pahlawan. Nah, Pahlawan, Mem. pahlawan itu termasuk warga negara yang rela untuk memperjuangkan negara Indonesia. Nah, kalian generasi penerus bangsa ini adalah generasi yang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum kalian melanjutkan perjuangan para pahlawan, kalian terlebih dahulu harus tahu apa itu kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia. Karena kalian kan anak-anak Indonesia ya. Jadi kalian harus tahu kewajiban dan hak kalian sebagai warga Indonesia itu apa. Nah, sekarang coba perhatikan dulu. Coba perhatikan gambar pahlawan ini. Adakah yang kamu kenal pahlawan-pahlawan ini? Ya, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, ya, ada Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, betul, ada Antasari dan ada yang lain-lainnya. Nah, para pahlawan ini zaman dulu mereka berjuang supaya negara Indonesia ini bebas dari para penjajah. Nah, karena perjuangan para pahlawan iya benar, karena perjuangan para pahlawan ini negara kita sekarang merdeka dan kalian bisa merasakan berbagai hak kalian sebagai seorang warga negara. Nah, apa saja sih hak kalian dan kewajiban kalian akan kita pelajari hari ini bersama Mem Ani ya. Nah, kelanjutan dari gambar tadi, yuk coba anak-anak perhatikan, ini ada gambar 5 orang. 5 orang ini menurut kalian mereka berbeda apanya? Agama, betul, berbeda agama. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Nah, di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, boleh tidak memilih agama sesuai keinginan atau kepercayaan kita masing-masing? Tidak. Boleh tidak memilih agama kita masing-masing? Tidak. Kok tidak boleh? Boleh. Misalnya, Mas Bintang beragama Katolik. Salah atau tidak kalau Mas Bintang beragama Katolik? Tidak. Boleh. Nih, Naomi beragama Islam. Apakah salah kalau Naomi beragama Islam? Tidak kan? Tidak. Nah, jadi semua warga memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, tidak ada perbedaan ya. Lanjut. Ini gambar kedua. Ada gambar beberapa anak yang sedang apa ini? Ada yang bonceng 3, ada yang bonceng 2. Ada yang bonceng motor, ada yang boncengannya 2, ada yang 3. Nah, lalu mereka aman tidak berboncengan di jalanan seperti ini? Tidak. Mereka pakai helm tidak? Tidak. Ya. Melanggar aturan.
Betul, mereka melanggar aturan. Nah, betul, berarti mereka melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia atau tidak? Tidak. Warga negara itu wajib untuk menaati Peraturan. Kalau seperti mereka, berarti mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Betul. Nah, kebalikan dari gambar yang tadi. Lihat gambar ini. Ini semua pengendara motornya memakai helm. Ini semuanya berhenti karena ada lampu merah. Semuanya tidak ada yang melanggar kan ya. Nah, berarti mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Patut dicontoh atau tidak yang seperti ini? Iya, patut dicontoh ya, harus menaati peraturan. Nah, selanjutnya ada seorang bapak-bapak ini sedang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kira-kira bapak ini menerima bantuan karena apa ya? Membutuhkan. Ya, karena bapak ini membutuhkan karena selama pandemi COVID ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Dan bapak ini menerima bantuan dari pemerintah. Nah, yang diterima oleh bapak ini termasuk hak atau kewajiban? Hak. Bapak ini berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena sebagai warga negara kita memiliki hak untuk dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah. Oke, lanjut ya. Nah, ada cuplikan video. Akan Ibu putar sebentar saja ya, supaya nanti sinyalnya tidak terganggu. Kita akan menyimak apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Sebentar, apakah ada suaranya? Tidak. Oke. Sekarang ada Ada, Mem. Oke, sebentar saja ya. Sekarang ada suaranya? Ada. Ya, oke, silakan menyimak. Adalah segala sesuatu yang sebagai serta negara wajib membayar pajak di yang tadi negara wajib dengan sebagainya. Negara kewajiban taat dan terhadap segala hukum berlaku dalam Indonesia. Dapat negara mendapatkan perlindungan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang lain
sama ya lo cepetnya. Dalam dan kewajiban warga negara dalam pasal 26. Jadi warga negara adalah orang-orang dan orang Cukup ya. dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat kedua, Kita bahas sebentar dari video tadi ya. Nah, tadi ada dituliskan di situ beberapa kewajiban dan beberapa hak. Nah, coba tadi ada tulisan membayar pajak. Nah, kalau membayar pajak itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Betul. Terus warga negara bebas untuk memeluk agama masing-masing. Itu termasuk hak atau kewajiban? Bebas memeluk agama loh. Hak, betul. Iya, hak ya. Itu jelas ya. Nah, dari video tadi, coba sekarang tuliskan satu saja kewajiban dan satu hak yang sudah kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia. Yuk, satu kewajiban dan satu hak. Kamu wajib apa? Kamu berhak mendapatkan apa? Yuk, Ibu beri waktu 1 menit ya. Semuanya ditulis. Satu kewajiban dan satu hak yang sudah kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia juga ditulis, Mem. Nggak usah, langsung jawabannya saja. Langsung dijawab. Satu kewajiban, satu hak. Sebagai warga negara Indonesia. Sudah? Belum, oke. Singkat saja ya, misalnya kamu wajib titik-titik ketika berada di jalan raya. Terus haknya, kamu berhak untuk mendapatkan titik-titik dari pemerintah. Foto ada tuh. Sudah, Mem. Oke, Bintang. Coba Bintang bacakan jawaban Bintang apa? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Menaati rambu-rambu lalu lintas. Kewajiban. Oke, betul. Lalu haknya apa Bintang? Tapi tadi ada itu. Tentram dan damai.
Mendapatkan hidup yang tentram dan damai dari pemerintah. Oke, betul sekali Bintang. Terima kasih Bintang, hebat. Ada yang lain yang sudah selesai? Sudah. Sudah? Siapa itu? Azahra sudah. Oke, coba bacakan Azahra. Belum kedengaran Azahra. Suaranya dekatkan lagi dengan HP. Halo Azahra, belum kedengaran. Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan itu hak Azahra ya. Oke, betul sekali mendapatkan pendidikan. Lalu kewajibannya apa Azahra? Bayar pajak. Membayar pajak. Ya, betul. Membayar pajak ya, itu kewajiban orang tua ya. Membayar pajak rumah, pajak motor ya. Oke, terima kasih Azahra. Sudah, Mem. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, coba tunjukkan di dekat kamera tulisan kalian. Coba Ibu mau lihat, Mem Ani mau lihat, dekatkan dengan kamera tulisan kalian. Oke, Kiandra sudah, Yosafat sudah, Caleb sudah. Nisa masih menulis. Oke, tidak apa-apa. Alfa Hibatillah sudah, oke. Jovan juga sudah selesai. Oh, bagus sekali, hebat semuanya ya. Nah, oke baik anak-anak, terima kasih semuanya ya. Mem Ani yakin jawaban kalian pasti semuanya sudah tepat ya, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mem Ani, juga sudah menyimak video ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, ini coba ada sedikit permasalahan anak-anak. Kita bantu teman-teman kita memberi saran ya. Yuk, nomor 1, Rudy dan ayahnya tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya. Menurut kalian, Rudy dan ayahnya sebaiknya bagaimana? Siapa bisa menjawab? Agar tidak ditilang. Betul sekali, semuanya menjawab bersama-sama. Rudy dan ayahnya sebaiknya memakai helm. Oke, nomor 2. Selalu membeli barang-barang buatan luar negeri. Sebaiknya apa yang dilakukan Susan? Kita salah kemarinnya. Sebaiknya Susan membeli barang buatan Indonesia. Iya betul. Ya. Jadi Susan sebagai anak Indonesia harusnya membeli barang-barang buatan Indonesia. Nomor 3, Joni selalu menyebarkan berita hoax atau berita yang berbohong di media sosial. Apa yang seharusnya Joni lakukan? Joni seharusnya tidak menyebarkan berita hoax. Ya betul sekali. Media sosial. Joni seharusnya tidak menyebarkan berita hoax di media sosial ya, karena itu sama saja kita menyebarkan kebohongan. Boleh tidak kita berbohong? Tidak boleh, dilarang oleh agama ya. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sini. Semuanya sudah paham? Nah, bagus sekali. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita sudah memahami apa itu yang pertama tadi kewajiban sebagai warga. Kewajiban. Contohnya tadi kewajiban sebagai warga negara, ada membela negara, ada membayar pajak, ada menaati peraturan ya, lalu menaati dasar negara atau Pancasila. Nah, yang kedua kita tadi juga belajar tentang hak sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara apa ya tadi? 1,
Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Lalu yang kedua mendapatkan pendidikan. Lalu yang ketiga kita berhak untuk memilih agama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Oke, anak-anak pinter semuanya. Mem Ani senang sekali bisa belajar bersama kalian. Karena kalian semuanya memperhatikan ketika Mem Ani menjelaskan ya. Nah, ada pertanyaan. Siapa itu yang bertanya? Coba angkat tangan tadi siapa yang bertanya ya? Omar. Oke, Omar. Mau bertanya apa? Tugasnya nanti dikirim ke WA nggak, Mem? Oh, untuk tugas nanti akan ada link Google Form ya yang dikirim ke grup kelas masing-masing ya, Omar. Nanti ditunggu, nanti akan dikirimkan oleh Mem Yana, Mem Supri, dan juga Kak Nanang. Oke, Omar? Ditunggu ya. Oke. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan belajar bersama Mem Yana. Kira-kira kita akan belajar apa ya dengan Mem Yana ya? Nah, tetap kalian simak ya. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil bermain. Oke, anak-anak ya, semuanya ya. Oke, untuk Mem Yana, silahkan Mem Yana. Baik. Minta tolong di spotlight Bu Ani. Oke, sudah Mem Yana. Semua dengar suara Mem? Dengar. Oke. Mem harap semua saat Mem menjelaskan tidak ada yang bersuara terlebih dahulu. Nanti ada saatnya saat Mem minta anak-anak untuk menjawab, silakan menggunakan kesempatan untuk menjawab. Paham? Nah, sekarang semua simak baik-baik penjelasan dari Mem ya. Bola tadi. Oh iya, maaf Bu Ani, apakah saya sudah dijadikan co-host? Sudah Mem Yana, sudah bisa share screen. Ya. Tadi saat saya coba sudah bisa, tapi kok ini nggak bisa ya? Apakah anak bisa lihat share screen-nya? Belum. Belum kelihatan Mem Yana. Belum. Bu. Belum kelihatan ya? Kalau begitu, saya minta tolong Mem Ani untuk men-sharekan saja ya Mem Ani ya. Oke, boleh Mem Yana. Kirim saja ke saya berarti ya. Ya. Maaf ya anak-anak ya, ada kendala. Nah, anak-anak yang lain sambil kita menunggu Mem Yana, kalian bisa menyiapkan dulu buku matematika ya. Kalau tadi kan tematik. Nah, sekarang kita belajar matematika. Jadi siapkan dulu buku matematikanya ya. Buku matematika catatan ya. Tadi sudah saya coba kok ini nggak bisa lagi. Tematik catatan.
Nggak usah di kok sudah kelihatan. Udah terkirim Ani di WA bisa nggak ya dibuka ya? Kakinya udah usah diangkat, kelihatan. Zoom. Mohon maaf ya nak ya atas kendala ini ya nak. Mem, aku tulisnya di kertas dulu ya, soalnya bukunya di bawah. Sudah masuk belum Bu Ani? Sudah masuk. Bu Ani yang ditanya. Sudah masuk. Itunya itu kamera itu suaranya. Nanti kalau nak ngomong baru hidupkan. Oke, sudah Apakah masuk anak bisa Mem Yana. lihat? Sudah Apa? masuk, bentar. Sudah masuk ke saya. Saya share screen ya Mem Yana ya. Kalau yang dari saya sudah bisa belum? Ini saya sudah coba bisa. Ini nggak kelihatan. Anak-anak apakah Anak-anak bisa tetap nggak melihat? bisa lihat. Kalau Mem Ani nggak bisa melihat. Nggak bisa lihat ya? Yana macet. Oh macet, tapi ada kelihatan. Dan Mem. Ada. Kelihatan. Nggak gerak kameranya, Mem. Oh, nggak kelihatan ya. Sudah Bu Ani saja minta tolong Bu Ani. Oke, Mem Yana. Itu kameranya nggak kelihatan. Oke, anak-anak sudah bisa lihat ya. Sudah. Seperti yang Mem jelaskan tadi, Mem minta anak-anak untuk perhatikan terlebih dahulu. Saat ada pertanyaan silakan dijawab, oke? Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Itu salah satu bentuk kewajiban anak-anak sebagai warga negara. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban anak-anak sebagai warga negara. Salah satunya seperti yang di layar, upacara bendera, ya. Upacara bendera itu salah satu bentuk kewajiban anak-anak menghormati pahlawan yang sudah berjuang untuk negara kita. Juga kita sebagai warga negara juga harus bangga terhadap Indonesia. Slide selanjutnya Bu Ani. Ini belum selesai, tadi ada screenshot. Nah, anak-anak bisa lihat itu ya. Di situ ada pawai bendera. Nah, ini juga salah satu, ya itu salah satu bentuk rasa bangga kita terhadap negara ya. Kita wajib bangga terhadap negara kita. Kita bangga terhadap bendera Republik Indonesia ya. Jangan malu. Benderanya cuma merah putih. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Kita wajib bangga terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Nah, Mem sebenarnya mau minta anak-anak untuk menghitung jumlah benderanya. Kira-kira bisa nggak menghitung benderanya? Nggak bisa ya. Nah, sekarang kita hitung bendera yang ada di slide selanjutnya, Ibu Ani. Mohon untuk diklik kembali. Nah, yuk dihitung ada berapa bendera yang ada di layar? 6. Ada 6 bendera ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang kemungkinan penjumlahan, hasil penjumlahan ya. Misalnya nih, lanjut Bu Ani.
Nah, ini ada pertanyaan. Tuliskan 3 kemungkinan yang hasil penjumlahannya sama dengan 6. Nah, lanjut, Bu. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 6? Ada yang sudah bisa menjawab? Ya. Kasih stop ya. 5 tambah 1. Mem kasih contoh yuk, misalnya. 4 tambah 5. Stop dulu anak-anak pinter. Ya, dengarkan penjelasan Mem ya. Mem kasih contoh yuk. Bilangan pertamanya 2. Kira-kira 2 ditambah berapa yang hasilnya 6? 2 ditambah 4. Nah, 2 ditambah 4 itu kemungkinan pertama hasil penjumlahannya yang 6. Hasilnya 6 ya, Nak ya. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua, berapa ditambah berapa kira-kira? Nah, kalau 3 ditambah 2. Itu kemungkinan kedua. Yuk lanjut lagi Bu Ani. Kemungkinan yang ketiga. 1 ditambah berapa? 1 ditambah 5. Nah, apakah hanya 3 kemungkinan itu yang hasilnya 6, Nak? Apakah boleh misalnya 0 ditambah 6? Boleh ya? Boleh ya. 0 ditambah 6 juga termasuk kemungkinan. Terus, berapa lagi kira-kira? 2 ditambah 4 sudah tadi ya? Oke, seperti itu ya. Jadi tidak hanya 3 kemungkinan itu. Lanjut Bu Ani. Nah, ini ada jeruk. Jumlahnya 20. Ada pertanyaan begini. Tuliskan 3 kemungkinan yang hasil penjumlahnya sama dengan 20. Nah, berapa ditambah berapa hasilnya 20? Kita lihat contoh berikut ini. Ya, lanjut Bu Ani. 10 tambah 19 tambah 1. Nah, kalau 10 ditambah 10 boleh tidak? Lanjut lagi Bu Ani. Kemungkinan yang kedua misalnya. Kalau 12 berarti ditambah berapa ya? 8. Itu kemungkinan yang kedua. Ya. Kemungkinan yang ketiga. Kalau 4 berarti 16. iya, ditambah 16. Apakah hanya 3 kemungkinan itu yang hasilnya 20? Masih ada. Boleh nggak bilangan-bilangan lain ya? Iya, boleh ya. Misalnya 5. Iya, 5 tambah 15 juga boleh ya, Nak ya? 15. Oke, lanjut Bu Ani. Nah, bagaimana kalau dengan uang? Kalau uang boleh nggak? Ada beberapa kemungkinan nggak hasilnya 5.000? Ada. Sekarang saya minta tolong Bu Ani. Oh, nggak usah. 2 kemungkinan. Sebelum lagi sebentar Bu Ani. Oke. Anak-anak kalau 5.000 siapa yang mau menjawab? Tidak usah berebut. 1 orang. Kalau 5.000 berarti berapa ditambah berapa kira-kira? 3.000 tambah 4.000. 3.000 tambah 2.000. 1.000 tambah 4.000 boleh nggak? Boleh. Oke, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Ya, oke, luar biasa sudah paham. Yuk lanjut Bu Ani. Nah, bagaimana kalau soalnya begini? Buatlah 2 kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 240. Bisa nggak kira-kira anak-anak? Bisa. Nah, lanjut Bu Ani. 200 tambah 40. 100 tambah 40. Boleh. Tapi anak-anak yang bingung, bisa caranya dengan mudah. Dikurangkan dengan bilangan yang kamu tentukan. Misalnya 240 dikurang 200 karena sudah kamu tentukan. Hasilnya 40.
10-nya taruh di atas. Tidak 10 itu adalah satu kemungkinan yang hasil penjumlahannya 240. Sekarang contoh lagi, kan baru satu nih, Mem mintanya kan 2. Nah, kira-kira berapa tambah berapa yang hasilnya 240? Kalau 1 boleh nggak nak ditambah berapa hasilnya 240? 239. Nah, kira-kira oke, aku mau 1, Mem. Nulis 1, boleh. 1 ditambah 239. Tapi kalau anaknya masih bingung dengan pengurangan, dengan penjumlahannya, saja 240 dikurang berapa? Biar bisa 239 tadi. 239. Ya, dikurang 1 sama dengan 239. Ini yang di bawah itu untuk caranya ya nak ya. Kalau anak-anak bingung, kalau yang sudah pinter penjumlahan langsung saja caranya pakai yang atas ya, yang 1 ditambah 40. Nah, itu adalah jawabannya sebenarnya ya. Kalau yang bagian bawah itu hanya caranya saja. Apakah hanya 1 ditambah 239 dan 200 ditambah 40 kemungkinannya? Apa? Ya, ada banyak ya nak ya? Oke. Nah, karena keterbatasan waktu, nanti anak-anak silakan berlatih seperti yang ada ditampilkan di layar. Nah, soalnya nanti sudah ada di link yang akan sampaikan 3A, 3B, dan 3C. Contohnya ini. Lanjut Bu Ani. Nanti anak-anak diminta untuk 5 kemungkinan dari bilangan 600. Nah, contohnya Mem kasih contoh 1. 50 ditambah 550. Itu ya nak ya. Itu adalah hasil yang sudah ditentukan. Oke. Demikian Ibu Ani. Apakah ada yang masih bingung? Silakan bertanya, tunjuk tangan ya nak ya. Apakah masih ada yang bingung? Enggak, Mem. Jangan malu. Mumpung kita ketemu. Siapa yang masih bingung? Raise hand. Ada yang masih bingung dengan tugasnya, dengan materinya? Tidak. Sudah Udah ngerti ya? Luar biasa anak-anak hebat ini. Ya, bisa ya nanti Mem lihat di tugas-tugas yang dikirimkan melalui link. Begitu Ibu Ani, terima kasih banyak. Sampai ketemu di grup WA kelas masing-masing ya. Mem. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mem Yana. Sama-sama Ibu Ani. Ya, anak-anak tadi kita sudah belajar bareng Mem Ani, bareng Mem Bentar, Yana. Tadi sudah ada ya, Nda. sudah ditulis kan ya tugasnya ya. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan di grup kelas masing-masing ya. Nanti akan disampaikan oleh Mem Yana. Nah, nanti tinggal kalian kerjakan soal evaluasinya. Nah, baik anak-anak semuanya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini bersama Mem Ani dan Mem Yana? Apakah semuanya senang? Coba acungkan jempol kalian. Acungkan jempol kalian kalau senang. Dengan senyumnya, mana senyumnya? Iya, bagus sekali. Mem Ani, Mem Yana, Mem Supri, dan juga Pak Nanang semuanya juga senang bisa bertemu kalian meskipun secara virtual ya. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa segera bertemu ya.
Ya, Mem. Baik, kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita berdoa semuanya, ambil sikap berdoa yang baik. Mana sikap berdoa? Tidak ada suara lagi. Oke. Berdoa masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Anak kelas 3A, 3B, 3C. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa setelah ini mengerjakan soal evaluasi dari link yang ada di grup kelas masing-masing. Kemudian kalian silakan mengerjakan tugasnya, apa yang menjadi tugas hari ini. Ya, anak-anak ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Mem Terima Yana. kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa. Boleh live ya, anak-anak ya. Silakan. Terima kasih Mem Ani, terima kasih Mem Yana. Iya, Pak Iya, Nanang. sama-sama. Terima kasih Mem Ani, terima kasih Mem Yana, terima kasih Pak Nanang. Iya, Mem Supri. Dadah semuanya ya, Ibu akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Mas Bintang.